Kalian pernah nggak sih, lagi capek pulang kerja atau sekolah, terus langsung nyalain konsol atau buka game di HP? Rasanya semua beban langsung hilang ya. Kita bisa jadi pahlawan super, pembalap mobil, atau bahkan cuma petani virtual yang nanam jagung. Video game sekarang udah jadi bagian hidup kita. Kayak nonton film atau dengerin musik, main game itu cara kita buat santai, buat senang-senang. Padahal, dulu banget, video game itu cuma eksperimen aneh di laboratorium yang isinya orang-orang super serius. Perjalanannya panjang banget, dari cuma titik-titik di layar hitam putih sampai jadi dunia virtual yang kelihatan nyata. Coba bayangin deh, kakek nenek kita mungkin dulu mainnya petak umpet atau gasing. Sekarang, kita bisa main petak umpet juga, tapi di dalam game online sama orang dari negara lain. Video game udah bukan lagi sekadar mainan anak-anak. Lihat aja, bapak-bapak ada yang suka main game mancing. Ibu-ibu asik main game puzzle di tablet. Game udah jadi bahasa universal yang bisa dinikmati semua umur. Dia udah jadi bagian dari budaya populer. Sama kayak film Marvel atau lagu-lagu K-pop yang lagi hits. Ini bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal cerita, seni, dan pengalaman yang kita dapat. Perkembangan video game ini keren banget. Dari yang cuma bisa dimainin di mesin segede kulkas, sekarang bisa kita kantongin di saku celana. Dulu, main game itu harus sendirian di kamar. Sekarang, kita bisa teriak-teriak bareng teman satu tim lewat headset, padahal rumah kita beda kota. Game udah mengubah cara kita berinteraksi, cara kita belajar hal baru, bahkan cara kita melihat dunia. Ini bukan cuma evolusi teknologi, tapi juga evolusi cara manusia bersosialisasi dan berekspresi. Cerita ini bukan cuma tentang kabel dan chip, tapi tentang kreativitas manusia yang gak ada habisnya. Jadi, di tulisan ini, aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke masa lalu. Kita bakal lihat gimana video game lahir, tumbuh besar, sempat jatuh sakit, terus bangkit lagi jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita akan telusuri setiap era, dari mesin arcade yang berisik, sampai dunia esports yang stadionnya penuh penonton. Ini adalah kisah tentang inovasi, persaingan sengit, dan bagaimana sebuah hobi bisa menjadi fenomena global. Siap-siap ya, kita akan mulai perjalanan seru ini. Kita akan lihat bagaimana kotak aneh di masa lalu itu bisa jadi teman main kita sehari-hari. Semuanya dimulai jauh sebelum ada PlayStation atau Mobile Legends. Kita harus balik ke tahun 1940-an dan 50-an. Di masa itu, komputer itu ukurannya segede ruangan, bunyinya berisik, dan cuma ada di universitas atau laboratorium militer. Orang-orang super pintar pada masa itu pakai komputer buat ngitung hal-hal rumit, kayak lintasan roket. Tapi, di antara keseriusan itu, ada beberapa insinyur iseng yang kepikiran, bisa nggak ya, mesin ini dipakai buat main-main? Dari keisengan inilah benih-benih video game pertama kali ditanam. Mereka belum mikirin untung, cuma pengen buktiin kalau teknologi bisa buat hiburan. Salah satu contoh paling awal adalah sebuah alat bernama Cathode Ray Tube Amusement Device yang dipatenkan tahun 1947. Gampangnya, ini simulasi nembak misil ke target di layar. Grafiknya, jangan dibayangin, cuma titik-titik cahaya. Tapi idenya revolusioner banget. Manusia bisa berinteraksi dengan gambar di layar. Lalu di tahun 1958, seorang fisikawan bernama William Higginbotham bikin game bernama Tennis for Two. Game ini dimainin di layar osiloskop, alat buat ngukur sinyal listrik. Mirip kayak Pong, ada bola yang mantul-mantul dan dua garis sebagai pemukul. Orang-orang sampai antre buat nyobain, mereka takjub bisa mengendalikan sesuatu di layar. Game-game awal ini nggak pernah dijual. Mereka cuma jadi proyek pameran di kampus atau laboratorium. Tujuannya bukan buat bisnis, tapi lebih nunjukin kemampuan teknologi. Kemudian, pada tahun 1962, sekelompok mahasiswa di MIT bikin game legendaris bernama Space War. Game ini dibuat di komputer PDP-1 yang harganya selangit. Di game ini, dua pesawat luar angkasa saling tembak sambil harus menghindari gravitasi sebuah bintang di tengah layar. Space War jadi populer banget di kalangan mahasiswa dan programmer. Mereka saling menyalin kodenya dan menyebarkannya ke universitas lain yang punya komputer serupa. Dari sini kita bisa lihat polanya. Video game itu lahir dari rasa penasaran dan kreativitas. Para penemu awalnya bukan pengusaha, tapi ilmuwan dan mahasiswa yang melihat potensi lain dari sebuah teknologi serius. Mereka mengubah mesin hitung yang kaku menjadi kanvas untuk berinteraksi dan bersenang-senang. Tanpa eksperimen-eksperimen iseng di laboratorium ini,
mungkin kita nggak akan pernah kenal sama Mario, Lara Croft, atau karakter-karakter gacha yang sering kita incar. Ini adalah fondasi dari semua industri game yang kita kenal sekarang. Sebuah bukti bahwa ide besar sering datang dari tempat yang tidak terduga. Setelah era laboratorium, video game akhirnya keluar dan menyapa publik. Ini terjadi di tahun 1970-an, era yang dikenal sebagai zaman keemasan arcade. Bayangin, tempat-tempat umum seperti mall, bar, atau bioskop tiba-tiba dipenuhi mesin-mesin kotak besar yang berisik dan bercahaya. Mesin-mesin ini namanya arcade. Kamu harus masukin koin buat bisa main sebentar. Kalau kalah, ya harus masukin koin lagi. Konsep ini sederhana tapi jenius. Untuk pertama kalinya, main game jadi aktivitas sosial. Orang-orang ngumpul, nontonin yang jago main, dan saling pamer skor tertinggi. Salah satu game yang memulai semua ini adalah Pong, yang dirilis oleh Atari pada tahun 1972. Gamenya super simple, cuma 2 garis putih yang jadi pemukul dan 1 titik putih sebagai bola tenis meja. Tapi Pong meledak di pasaran. Mesin arcade-nya laku keras, sampai-sampai ada cerita mesinnya rusak karena terlalu penuh koin. Kesuksesan Pong membuka mata banyak orang bahwa video game bisa jadi bisnis yang sangat menguntungkan. Setelah Pong, muncullah ratusan game arcade lainnya, masing-masing mencoba menawarkan sesuatu yang baru dan seru. Era ini juga melahirkan banyak judul ikonik yang mungkin masih kita kenal. Ada Space Invaders tahun 1978, yang bikin kita panik, nembakin alien yang turun baris demi baris. Lalu ada Pac-Man tahun 1980, si kuning bulat yang doyan makan titik sambil dikejar-kejar hantu. Pac-Man jadi fenomena budaya. Ada lagunya, kartunnya, sampai serial sarapan paginya. Gara-gara Pac-Man, video game gak lagi cuma buat cowok, tapi juga menarik buat cewek dan keluarga. Lalu, jangan lupakan Donkey Kong tahun 1981 dari Nintendo. Game yang pertama kali memperkenalkan karakter tukang ledeng yang nantinya kita kenal sebagai Mario. Selain arcade, era ini juga menandai dimulainya era konsol rumahan. Atari lagi-lagi jadi pelopor dengan Atari 2600 yang dirilis tahun 1977. Sekarang, orang nggak perlu keluar rumah buat main game. Cukup colok konsol ke TV, pasang kaset gamenya, dan main sepuasnya. Konsol rumahan mengubah video game dari hiburan publik menjadi hiburan pribadi dan keluarga. Kamu bisa main Pac-Man atau Space Invaders versi rumahan sambil pakai piyama. Era ini benar-benar meletakkan dasar bagi industri game modern, di mana game bisa dinikmati di mana saja, kapan saja. Setiap cerita kesuksesan pasti ada babak jatuhnya. Begitu juga dengan industri video game. Setelah booming di akhir tahun 70-an dan awal 80-an, industri game di Amerika mengalami krisis parah pada tahun 1983. Pasar tiba-tiba dibanjiri oleh terlalu banyak konsol dan game-game berkualitas rendah. Semua perusahaan pengen ikut-ikutan bikin game, tapi banyak yang asal jadi. Mereka pikir yang penting bisa dimainin, histi, padahal ceritanya nggak jelas, gameplaynya membosankan, dan banyak bug. Konsumen jadi bingung dan kecewa. Mereka merasa buang-buang uang buat beli game jelek. Puncak dari krisis ini adalah game E.T. The Extraterrestrial buatan Atari. Game yang diadaptasi dari film populer ini dibuat dengan sangat terburu-buru, hanya dalam waktu beberapa minggu. Hasilnya adalah game yang sangat buruk dan hampir tidak bisa dimainkan. Jutaan kaset game E.T. tidak laku dan akhirnya, menurut legenda, dikubur di sebuah gurun di New Mexico. Kejadian ini jadi simbol kejatuhan industri. Toko-toko berhenti menjual video game. Media massa bilang video game itu cuma tren sesaat yang sudah berakhir, dan banyak perusahaan game bangkrut. Industri yang tadinya sangat jaya, tiba-tiba terlihat seperti akan mati. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang pahlawan dari negeri seberang, Jepang. Namanya Nintendo. Mereka melihat pasar Amerika yang hancur, bukan sebagai akhir, tapi sebagai sebuah kesempatan. Nintendo sudah sukses di Jepang dengan konsol mereka, Famicom. Mereka mau membawanya ke Amerika, tapi dengan strategi yang sangat hati-hati. Mereka nggak mau menyebut produk mereka konsol video game karena istilah itu punya citra buruk. Jadi, mereka menamainya Nintendo Entertainment System atau NES dan mengemasnya seperti mainan canggih, lengkap dengan robot mainan bernama ROB. Kunci sukses Nintendo adalah kontrol kualitas yang ketat. Mereka nggak mau kejadian game E terulang.
Setiap perusahaan yang mau bikin game untuk NES harus dapat lisensi resmi dari Nintendo. Gamenya harus memenuhi standar kualitas tertentu. Hasilnya, game-game di NES punya kualitas yang jauh lebih baik. Salah satu game yang dirilis bersamaan dengan NES adalah Super Mario Bros. Game ini jadi penyelamat industri. Dengan gameplay yang revolusioner, dunia yang luas, dan karakter yang ikonik, Super Mario Bros. Menunjukkan bahwa video game bisa jadi sebuah karya seni yang fun dan adiktif. Nintendo berhasil membangkitkan kembali industri game dari kuburnya. Setelah Nintendo berhasil menghidupkan kembali industri game, mereka jadi raja yang tak terkalahkan. NES ada di hampir setiap rumah. Sepertinya tidak ada yang bisa melawan dominasi mereka. Tapi kemudian, di akhir tahun 80-an, muncul penantang baru yang berani. Namanya Sega. Mereka merilis konsol baru yang lebih canggih, Sega Genesis, atau dikenal juga sebagai Mega Drive di luar Amerika Utara. Konsol ini punya prosesor 16-bit, lebih kuat dari NES yang masih 8-bit. Artinya, grafiknya lebih bagus, suaranya lebih jernih, dan permainannya bisa lebih cepat. Dimulailah era yang kita kenal sebagai perang konsol. Sega punya strategi marketing yang agresif dan keren. Mereka menargetkan pasar remaja yang merasa Nintendo itu terlalu kekanak-kanakan. Iklan mereka sering menyindir Nintendo. Slogan mereka yang terkenal adalah Genesis does what Nintendo don't. Genesis bisa melakukan apa yang Nintendo tidak bisa. Untuk melawan Mario, maskot Nintendo yang ramah, Sega menciptakan maskot mereka sendiri, Sonic the Hedgehog. Sonic adalah landak biru super cepat dengan sikap yang cuek dan keren. Game benar-benar menunjukkan kekuatan Sega Genesis. Kecepatannya yang luar biasa adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di konsol NES. Nintendo tentu tidak tinggal diam. Mereka merilis konsol 16-bit mereka sendiri, Super Nintendo Entertainment System atau SNES. SNES mungkin tidak secepat Genesis, tapi punya kemampuan menampilkan warna yang lebih banyak dan kualitas suara yang lebih superior. Perang pun semakin memanas. Anak-anak di sekolah terbagi menjadi dua kubu, tim Nintendo atau tim Sega. Mereka berdebat, game mana yang lebih bagus atau konsol mana yang lebih keren, SNES atau Genesis. Persaingan ini sangat sengit, tapi justru sangat bagus untuk konsumen. Persaingan antara Nintendo dan Sega ini mendorong inovasi yang luar biasa. Kedua perusahaan berlomba-lomba untuk membuat game yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih. Muncullah game-game legendaris seperti di SNES dan yang populer di kedua konsol. Era 16-bit ini adalah masa keemasan untuk game dua dimensi. Para developer benar-benar menguasai seni membuat dunia yang indah dan gameplay yang mendalam hanya dengan pixel. Perang konsol ini tidak hanya tentang menjual lebih banyak mesin, tapi tentang merebut hati dan imajinasi satu generasi. Setelah era 16-bit yang penuh dengan game dua dimensi yang indah, teknologi terus bergerak maju. Industri game bersiap untuk lompatan terbesar berikutnya, dunia tiga dimensi. Bayangkan, selama ini, kita main game dari samping atau dari atas, seperti nonton wayang. Sekarang, kita bisa masuk ke dalam dunia game itu sendiri. Kita bisa berlari ke depan, ke belakang, ke samping melihat sekeliling, dan merasakan ruang yang sesungguhnya. Ini bukan cuma peningkatan grafis, ini adalah cara bermain yang benar-benar baru. Era ini dimulai pada pertengahan tahun 90-an dan mengubah wajah video game selamanya. Pemain utama dalam revolusi tiga dimensi ini adalah pendatang baru bernama Sony dengan konsol mereka, PlayStation. Dirilis pada tahun 1994, PlayStation dari awal memang dirancang untuk game tiga dimensi. Mereka menggunakan CD-ROM sebagai media penyimpanan, bukan kaset seperti konsol sebelumnya. CD bisa menyimpan data jauh lebih banyak, memungkinkan developer membuat game dengan grafis tiga dimensi yang kompleks, video sinematik, dan musik berkualitas CD. PlayStation dengan cepat menjadi sangat populer, terutama di kalangan pemain yang lebih dewasa, dengan game seperti Tomb Raider yang menampilkan Lara Croft, dan Final Fantasy VII dengan ceritanya yang epik. Nintendo juga tidak mau ketinggalan. Mereka merilis Nintendo 64. Sesuai namanya, konsol ini punya prosesor 64-bit yang sangat kuat pada masanya. Meskipun masih menggunakan kaset, Nintendo 64 menghasilkan beberapa game tiga dimensi paling revolusioner. Salah satunya adalah Super Mario 64. Game ini menjadi cetak biru bagi hampir semua game platformer tiga dimensi setelahnya.
Untuk pertama kalinya, pemain bisa mengontrol Mario dengan bebas di dunia 3 dimensi yang luas menggunakan stick analog di controllernya. Inovasi ini sangat fundamental. Game lain seperti The Legend of Zelda, Ocarina of Time bahkan sering disebut sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa. Sementara itu, Sega juga mencoba peruntungan mereka dengan Sega Saturn. Sayangnya, arsitektur Saturn yang rumit membuatnya sulit bagi developer untuk membuat game, dan posisinya terjepit di antara PlayStation yang sangat populer dan Nintendo 64 yang inovatif. Era ini adalah tentang eksplorasi. Developer masih belajar bagaimana cara membuat game 3 dimensi yang bagus, bagaimana cara kerja kamera, bagaimana cara membuat kontrol yang enak. Meskipun banyak eksperimen yang gagal, era ini melahirkan banyak sekali genre dan ide baru yang masih kita nikmati sampai sekarang. Lompatan ke 3 dimensi adalah langkah berani yang membuka pintu menuju dunia virtual yang tak terbatas. Setelah dunia game berhasil ditaklukkan oleh grafis 3 dimensi, gelombang perubahan besar berikutnya datang dari internet. Awalnya, main game itu kebanyakan pengalaman soliter atau main bareng teman di satu sofa yang sama. Kalaupun mau lawan orang lain, paling banter di arcade. Tapi dengan semakin menyebarnya koneksi internet di rumah-rumah pada akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, sebuah kemungkinan baru terbuka, main game secara online. Kamu bisa bertarung, bekerja sama, atau sekadar nongkrong dengan pemain lain dari seluruh dunia, langsung dari kamarmu sendiri. Ini mengubah total definisi main bareng. PC menjadi platform utama untuk kebangkitan game online. Game seperti Quake dan Unreal Tournament mempopulerkan mode deathmatch online, di mana belasan pemain saling tembak di sebuah arena virtual. Lalu muncullah genre massively multiplayer online role-playing game, atau MMORPG. Game seperti Ultima Online dan EverQuest menciptakan dunia virtual persisten yang terus berjalan 24 jam sehari. Ribuan pemain bisa hidup di dunia ini secara bersamaan. Mereka bisa jadi ksatria, penyihir, membentuk kelompok, menjalankan misi, bahkan punya rumah dan ekonomi sendiri. Ini bukan lagi sekadar game. Ini adalah kehidupan kedua. Puncaknya adalah World of Warcraft tahun 2004 yang menjadi fenomena global. Konsol pun tidak mau ketinggalan. Sega Dreamcast adalah salah satu konsol pertama yang punya modem bawaan untuk main online. Kemudian, Microsoft masuk ke industri konsol dengan Xbox pada tahun 2001. Senjata utama mereka adalah layanan Xbox Live, sebuah platform online yang terintegrasi dengan sangat baik. Pemain bisa dengan mudah mencari teman, mengobrol lewat headset, dan langsung masuk ke pertandingan multiplayer di game seperti Halo 2. Layanan ini menetapkan standar untuk game online di konsol yang kemudian diikuti oleh PlayStation dengan PlayStation Network mereka. Tiba-tiba, ruang tamu kita terhubung dengan jutaan ruang tamu lainnya di seluruh dunia. Dampak dari game online ini sangat besar. Game tidak lagi hanya tentang menyelesaikan cerita yang dibuat oleh developer. Game menjadi sebuah platform sosial. Komunitas-komunitas terbentuk di dalam game. Orang-orang menemukan teman, pasangan, bahkan musuh bebuyutan di dunia maya. Muncul juga masalah-masalah baru seperti kecanduan, cyberbullying, dan ekonomi barang virtual. Tapi yang jelas, internet telah mengubah video game dari produk menjadi layanan. Game terus diupdate, konten baru terus ditambahkan, dan komunitas pemain menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidup sebuah game. Memasuki abad ke-21, lanskap video game kembali berubah secara drastis. Kali ini berkat perangkat yang ada di saku kita semua, smartphone. Kemunculan iPhone pada tahun 2007 dan diikuti oleh Android membuka sebuah platform gaming yang benar-benar baru. Tiba-tiba, semua orang punya konsol game portable di tangan mereka. Game seperti Angry Birds dan Fruit Ninja yang simple dan dimainkan dengan sentuhan jari menjadi sangat populer. Model bisnisnya pun baru, banyak game yang bisa diunduh gratis, tapi menawarkan pembelian di dalam aplikasi, atau in-app purchase. Mobile gaming membuat game menjadi lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang daripada sebelumnya. Bersamaan dengan ledakan mobile gaming, muncul juga gelombang baru dari para pembuat game independen, atau yang biasa disebut game indie. Dulu, membuat game butuh tim besar dan dana jutaan dolar dari publisher raksasa. Tapi sekarang, dengan adanya alat pengembangan yang lebih terjangkau dan platform distribusi digital seperti Steam, sekelompok kecil orang atau bahkan satu orang saja
bisa membuat dan menjual game mereka sendiri ke seluruh dunia. Game-game indie seperti Minecraft, Stardew Valley, dan Among Us membuktikan bahwa ide kreatif dan gameplay yang unik bisa lebih penting daripada grafis fotorealistis. Gerakan indie ini membawa kembali keragaman dan eksperimen ke dalam industri. Fenomena besar lainnya adalah lahirnya e-sports atau olahraga elektronik. Bermain game secara kompetitif sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi sekarang skalanya menjadi masif. Game seperti League of Legends, Dota 2, dan Counter-Strike Global Offensive memiliki liga profesional dengan pemain-pemain yang digaji, tim yang disponsori, dan turnamen yang hadiahnya jutaan dolar. Acara finalnya diselenggarakan di stadion-stadion besar, ditonton oleh puluhan ribu orang secara langsung, dan jutaan lainnya melalui streaming online. Para pemain e-sports kini dianggap sebagai atlet. Mereka berlatih berjam-jam setiap hari untuk mengasah skill dan strategi mereka. Selain itu, cara kita mengonsumsi konten game juga berubah. Dulu kita hanya memainkan game, sekarang kita juga senang menonton orang lain main game. Platform seperti Twitch dan YouTube Gaming memungkinkan siapa saja untuk menyiarkan permainan mereka secara langsung ke penonton di seluruh dunia. Para streamer ini menjadi selebriti baru, membangun komunitas penggemar yang loyal. Menonton streamer favorit bermain game horor atau mencoba menyelesaikan level sulit menjadi bentuk hiburan yang sama populernya dengan menonton serial TV. Semua tren ini, mobile, indie, e-sports, dan streaming, menunjukkan betapa beragam dan dinamisnya dunia game saat ini. Jadi, setelah melakukan perjalanan panjang dari laboratorium hingga ke genggaman tangan kita, apa selanjutnya untuk video game? Kalau melihat tren hari ini, masa depan game terlihat sangat cerah dan semakin menyatu dengan kehidupan nyata. Teknologi seperti virtual reality dan augmented reality perlahan tapi pasti menjadi lebih canggih dan terjangkau. Bayangkan, bukan lagi mengontrol karakter di layar, tapi kita sendiri yang masuk ke dalam dunia game itu. Kita bisa benar-benar merasakan sensasi mengayunkan pedang atau menjelajahi planet asing. Game akan menjadi pengalaman yang jauh lebih imersif. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI juga akan memainkan peran yang sangat besar. Karakter non-pemain di dalam game tidak akan lagi hanya mengulang dialog yang sama. Mereka akan menjadi lebih pintar, bisa belajar dari tindakan kita, dan memberikan respon yang unik dan dinamis. Dunia game akan terasa lebih hidup dan tidak bisa diprediksi. Kita juga mungkin akan melihat game yang dibuat secara prosedural oleh AI, menciptakan dunia dan cerita yang tak terbatas dan selalu baru setiap kali kita bermain. Batasan antara game sebagai produk buatan tangan dan simulasi dunia yang hidup akan semakin kabur. Secara sosial dan budaya, warisan video game sudah sangat mendalam. Game telah terbukti menjadi alat belajar yang efektif, digunakan di sekolah untuk mengajarkan sejarah, matematika, bahkan empati. Game juga menjadi sarana terapi untuk kesehatan mental, membantu orang mengatasi kecemasan dan depresi. Lebih dari itu, game telah menjadi bahasa global yang menghubungkan miliaran orang, melintasi batas negara, budaya, dan usia. Kemampuan game untuk menciptakan komunitas dan pengalaman bersama adalah salah satu kekuatan terbesarnya, sebuah warisan yang akan terus tumbuh di masa depan. Pada akhirnya, kisah evolusi video game adalah kisah tentang kreativitas manusia yang tak ada batasnya. Dari titik cahaya sederhana di layar osiloskop hingga dunia virtual yang kompleks, game terus mendorong batas-batas teknologi dan seni bercerita. Ini bukan lagi hanya tentang skor tinggi atau mengalahkan bos terakhir. Ini tentang eksplorasi, koneksi, ekspresi diri, dan inovasi. Video game adalah cermin dari imajinasi kolektif kita. Sebuah mesin yang mengubah mimpi dan ide menjadi pengalaman interaktif yang bisa kita bagikan. Dan perjalanan ini, percayalah, baru saja dimulai.